Remehkan ibadah sekecil apapun, karena kita tidak tahu ibadah manakah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mujtahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutakallim. Beliau adalah seorang teolog muslim Persia dan filosof besar pada masanya, yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berargumentasi dan berhujjah. Ia digelar Hujatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dunia Islam, yaitu Saljuk Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermufasir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Masjid Bustami. Imam Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riaknya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela lainnya. Ia sangat kuat beribadah, waro, juhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, mencari sesuatu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang gemar menulis dan telah melahirkan ratusan karya ilmiahnya. Kitab-kitab karangan beliau selalu dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu karya karangan beliau yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin, yang dijadikan sebagai kitab kurikulum dalam berbagai universitas di dunia sampai saat ini. Selain demikian, Imam Ghazali juga dikenal memiliki pengetahuan ulung di setiap disiplin ilmu, sehingga boleh dikatakan bahwa beliau memiliki karya tulis di semua ilmu tersebut. Syekh Abdullah dalam Hasyiah Asyarqawi menceritakan ketika Imam Ghazali telah meninggal, seorang bertemu dengan beliau dalam mimpi. Lalu ia bertanya kepada Imam Ghazali, "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Imam Ghazali menjawab, "Allah mendirikanku di hadapannya." Lalu Allah bertanya, "Bekal apa yang engkau bawa untuk menghadapiku?" Lalu Imam Ghazali menyebutkan satu persatu kebaikan yang pernah ia lakukan. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya dari sekian banyak kebaikan yang engkau lakukan, tidak ada satupun yang aku terima. Tidak ada satupun yang dapat memberikan manfaat kepadamu pada hari ini, dan yang dapat menjadi sebab engkau masuk surga kecuali satu hal, yaitu ketika engkau sedang menulis. Lalu seekor lalat yang kehausan hinggap pada pena yang sedang engkau gunakan. Kemudian kau biarkan lalat tersebut untuk minum hingga ia merasa puas tanpa mengganggu dan mengusiknya. Rasa sayangmu kepada lalat tersebut mengundang ridhoku. Rasa lalat sayangmu mengundang ridhoku kepadamu, dan ridho itulah engkau masukkan ke dalam surga." Dari atas kita dapat ambil pelajarannya, atau dalam ringkasnya mari kita ambil hikmahnya saja. Ibrah dan pelajaran dari atas adalah jangan pernah meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, karena bisa saja dengan kebaikan itu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sebaliknya, jangan menganggap enteng keburukan walau itu kecil, karena bisa jadi itu
adalah penyebab engkau dicempakkan ke dalam neraka. Seperti yang kita maklumi, Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam surga karena amal kebaikan dan ibadah, dan tidak memasukkan seseorang ke dalam neraka karena dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Akan tetapi seseorang masuk surga karena ridho Allah, sebagaimana ia masuk neraka karena murka Allah kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang konsisten dalam melakukan kebaikan dan senantiasa dapat menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.